Sahabat Risalah Al-Muslimun rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas menjual barang gadai. Sebelum memulai bahasan ini, kita pahami dulu istilah-istilah yang akan kita pakai. Rohon adalah gadai. Marhun adalah barang gadai. Murtahin adalah yang menerima gadai. Rohin adalah orang yang menggadaikan. Mari kita masuk pada pembahasan. Bagaimana status barang gadaian yang tidak tertebus? Biasanya merujuk pada rohon atau barang gadai yang tidak ditebus oleh pemiliknya setelah jatuh tempo. Jika sudah jatuh tempo pembayaran dan sudah melakukan penangguhan pembayaran kepada rohin atau yang menggadaikan sebagai bentuk dispensasi baginya, kemudian masih tetap tidak tertebus juga, maka sang murtahin atau yang menerima gadai boleh untuk menjual barang gadaian dengan catatan: 1. Telah jatuh tempo dan tidak sanggup melunasi. 2. Diketahui dan ada izin dari pemilik barang gadaian serta dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang, misalkan oleh hakim. 3. Hasil penjualan barang gadaian digunakan untuk menutupi hutang. Jika ada sisanya, maka wajib dikembalikan kepada rohin. Dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut, maka menjual barang yang digadaikan yang tidak ditebus oleh rohin hukumnya boleh. Sebagaimana Dewan Hizbah telah membahas hal tersebut pada tanggal 7 Agustus 2010 dengan istinbat, murtahin dapat menjual marhun atau barang yang digadaikan dengan seizin rohin, manakala rohin tidak sanggup melunasi hutangnya. Adapun mengenai jual beli lelang, ialah menjual barang kepada siapa saja yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli tersebut jelas tidak terlarang, tetapi tentu saja harga itu ada batasnya dan tidak boleh lebih dari yang selayaknya dan tidak akan mengakibatkan kezaliman, penipuan, pemalsuan serta tidak mengakibatkan meningkatnya harga-harga barang lain. Jual beli ini dikenal oleh para ulama dengan istilah bai'al muzayadah atau jual beli dengan saling menambah. Mengenai jual beli barang lelang, hal itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah sebagaimana hadis An-Nasi bin Malik qala ja'a rajulun minal ansar ila nabi yas'aluhu faqala ama fi baitika syai'un qala bala hilsunnal basu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qa'bun nashrabu fihi al-ma qala i'tini bihima qala fa'atahu bihima fa'akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqala man yastari hadaini faqala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamin qala man yazidu ala dirhamin marrataini aw thalathan qala rajulun anna akhudhuhuma bidirhamin fa'atahuma iyyah wa akhadhat dirhamin fa'atahuma ar-rajul ansar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki dari kaum Ansar datang kepada Nabi SAW meminta kepada beliau. Beliau bertanya, apakah di rumahmu ada sesuatu? Ia menjawab, ya ada, yaitu alas pelana yang kami gunakan sebagai pakaian dan sebagian lagi sebagai alas, dan sebuah bejana besar yang kami gunakan untuk air minum. Beliau berkata, bawalah keduanya kepadaku. Lalu ia membawanya. Rasulullah SAW mengambil keduanya dengan tangan beliau dan bersabda, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Lalu seseorang di antara mereka berkata, saya membelinya dengan 1 dirham ya Rasulullah. Beliau bersabda, siapa yang menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Lalu seseorang berkata, saya membelinya dengan 2 dirham ya Rasulullah. Maka beliau memberikan kedua barang itu kepadanya dan mengambil 2 dirham itu, lalu memberikannya kepada orang Ansor yang meminta tadi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1641 dan Ibnu Majah nomor 2198. Hadis ini hasan. Dalam riwayat Tirmidzi juga disampaikan dengan perbedaan redaksi yang diakhiri dengan faba'uhuma minhu, maka beliau menjual keduanya kepadanya lalu mengambil kedua dirham itu. Selanjutnya Imam At-Tirmidzi yang mengatakan wal a'malu ala hadza 'inda ba'di ahli ilmi lam yaru ba'san bi bai'i man yazidu fil ghanaimi wal mawarithi. Dan amalan berdasarkan hal ini menurut sebagian ahli ilmu, mereka tidak melihat keberatan dalam menjual barang-barang kepada orang yang menambah atau menawar lebih tinggi dalam perkara ghanimah dan warisan. Nah sekarang hadis dari Abdullah bin Rabah.
kuntu a'lamun nasa yawma idzin la yarawna ba'san bi bai'i asya'il ghanimah mimman yazid. Dari Atha bin Abi Robah, ia berkata, aku mengetahui bahwa orang-orang yang pada waktu itu tidak menganggap terlarang menjual barang-barang ghanimah kepada siapa saja yang mau membayar lebih. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Maka pelajarannya di sini, jual beli barang yang tidak tertebus dengan cara lelang hukumnya mubah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.